Kita meneruskan perjalanan kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang hampir selesai dengan Injil Yohanes. Hampir ayat terakhir. Pasal 21 ayat 23 dan 24. Sebagai ringkasan, dalam kedua ayat ini kita diberitahu tentang kabar angin yang palsu, pembetulannya, dan peneguhan bahwa murid yang dikasihi Yesus memang adalah penulis Injil ini. Pasal 21 ayat 23. Maka keluarlah kata exerkomai, kabar itu logos. Maka keluarlah kabar ini pada saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan meninggal dunia. Dan, itu kata Kai, dan Yesus tidak mengatakan kepadanya bahwa murid itu tidak akan meninggal dunia, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia menetap sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Pada saat Yohanes akhirnya menulis Injil ini, ia mungkin sudah lanjut usia. Antara waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini dan Injil ini ditulis, kata-kata tersebut telah tersebar di antara saudara-saudara seiman, dan entah bagaimana berubah menjadi nubuatan bahwa Yohanes tidak akan mati. Kabar angin itu harus dikoreksi, supaya nanti pada waktu Yohanes meninggal dunia, tidak ada yang berpikir bahwa nubuatan Tuhan Yesus gagal. Tampaknya itulah motivasi Yohanes untuk menambahkan penjelasan di sini, untuk mengoreksi kabar angin tersebut, rumor itu. Ya, mengenai terjemahan, ungkapan tidak akan meninggal dunia digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani apothneske yang berada dalam bentuk tense masa kini. Nampaknya terjemahan dia tidak akan meninggal menyampaikan apa yang dimaksudkan. Memang jaranglah kata akan dipakai untuk menerjemahkan kata kerja dalam tense masa kini. Menurut kabar angin itu, Yohanes tetap hidup sampai Tuhan Yesus kembali. Selain itu, terjemahan itu bukan urusanmu menyampaikan arti dengan baik. Arti harfiah dari ungkapan te pros se adalah apa padamu atau apa itu kepadamu. Ternyata arti harfiah itu agak lebih tajam dari terjemahan itu bukan urusanmu. Pasal 21 ayat 24. Inilah murid itu yang bersaksi tentang hal-hal ini dan yang telah menulis hal-hal ini. Dan kami tahu bahwa benarlah kesaksiannya itu. Ayat ini menyatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah saksi yang menulis hal-hal ini. Beberapa penafsir berpendapat bahwa ungkapan hal-hal ini hanya merujuk pada pasal 21 atau pada pasal 21 ayat 15 sampai ayat 23, tetapi karena tidak ada indikasi tertulis bahwa hal-hal ini harus dibatasi hanya pada sebagian Injil, tampaknya lebih mungkin bahwa frasa ini merujuk pada seluruh Injil Yohanes. Ya, Morris setuju dengan mengatakan tampaknya tidak ada alasan untuk menambahkan pernyataan pengesahan yang khidmat ini di akhir Injil orang lain. Jauh lebih mungkin bahwa hal-hal ini merujuk pada seluruh kitab. Seolah-olah bergumul Yohanes. Ya, aku tidak mau menyebut namaku, tetapi kesaksianku ini perlu dikuatkan dengan pernyataan bahwa akulah penulis. Begini, para pembaca sudah tahu bahwa murid yang dikasihi Yesus telah menyaksikan semuanya. Tinggal aku menjelaskan bahwa aku penulis adalah murid yang dikasihi Yesus. Jadi Yohanes, sang penulis, akhirnya mengakui secara tidak langsung bahwa dialah yang menulis Injil ini. Mungkin untuk memberikan bobot
lebih pada tulisannya sebagai laporan saksi mata dari seorang rasul. Seolah-olah Yohanes berkata, saya sebagai saksi mata atas apa yang terjadi dalam dokumen ini, dan salah satu orang yang terlibat langsung dalam peristiwa ini menyatakan bahwa apa yang telah saya tulis di sini adalah benar. Kitab ini yang begitu menekankan kesaksian ditulis oleh seorang saksi mata. Agak aneh bahwa Yohanes menulis murid itu yang bersaksi dan bukan akulah yang memberi kesaksian. Mengapa Yohanes menulis dengan perspektif orang ketiga? Ya, dia dan bukan aku. Ya, bukan perspektif orang pertama, aku. Ya, dia tidak memberitahu kita alasannya. Jadi, kurasa kita memang tidak perlu tahu. Kemudian, pada bagian kedua ayat tersebut, mengapa Yohanes beralih ke orang pertama jamak dengan mengatakan, kami tahu? Jawaban atas pertanyaan mengapa seperti ini seringkali tidak tersedia. Tetapi saya pikir kata kami di sini memang merujuk pada Yohanes sendiri. Untuk mendukung pemahaman itu, mari kita lihat beberapa ayat dalam surat-surat Yohanes. Ya, beberapa ayat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Siapakah kami itu? Saya rasa Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Siapa kami itu yang menulis? Ya, Yohanes lah. Dan ayat 5 di dalam 1 Yohanes pasal 1, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sekali lagi, siapakah kami itu yang dengar dari dia? Yohanes. Dan satu lagi yang cukup kuat dari 3 Yohanes ayat 12, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Dalam keempat ayat tersebut, penulis yang sama, Yohanes menggunakan kata ganti orang pertama jamak, kami, beberapa kali untuk merujuk pada dirinya sendiri. Jadi, penggunaan ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Perhatikan khususnya 3 Yohanes ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ayat itu, 3 Yohanes pasal 12 memiliki dua kemiripan yang mencolok dengan ayat kita di sini. Ya, amatilah. Kemiripan yang pertama. Dalam Injil Yohanes, murid itu yang bersaksi. Dalam 3 Yohanes, kami juga bersaksi. Dan yang kedua, dalam Injil Yohanes, kami tahu bahwa benarlah kesaksiannya. Dan di dalam 3 Yohanes, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Mungkin bagi kita ungkapan ini tidak biasa, tetapi kita tidak boleh menolak ungkapan Yohanes. Meskipun demikian, beberapa sarjana justru menolak ungkapan ini dan mengatakan bahwa kata-kata ini tidak berasal dari penulis Injil ini. Osborne, Westcott, dan Hendrickson berspekulasi dengan nada kepastian bahwa ini merujuk pada para penatua gereja Yohanes. Dan di sini mereka bersaksi bahwa apa yang ditulis
Yohanes adalah benar. Tetapi sangat aneh jika para penatua diizinkan untuk menyelipkan beberapa kata ke dalam Injil Yohanes tanpa menyatakan identitas mereka dengan jelas. Selain itu, agak aneh juga jika kesaksian para penatua gereja digunakan untuk mendukung kesaksian seorang rasul. Seorang rasul dan saksi mata tidak perlu didukung oleh para penatua gereja yang hampir pasti bukan saksi mata. Ya, melalui ungkapan kita tahu bahwa kesaksiannya benar, Yohanes menyatakan bahwa apa yang ditulisnya adalah benar. Dia tidak mengarang cerita dan kemudian mengklaim sebagai saksi mata. Apa yang ditulisnya adalah benar. Pada awal firman ini, Yohanes menulis pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kami telah melihat kemuliaannya. Pada akhir Injil Yohanes, ia menegaskan kembali apa yang dikatakannya di awal Injil Yohanes. Dia melihat semuanya ini. Jadi, pernyataan Yohanes ini bahwa kami tahu bahwa benarlah kesaksiannya itu merupakan tantangan bagi para pembaca yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Yohanes menulis pasal 1 hingga kira-kira pasal 13 untuk memberitakan Injil kepada para pembaca atau pendengar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang, di akhir Injilnya, ia menantang para pembaca atau pendengar. Kami tahu bahwa benarlah kesaksiannya itu. Jika belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana menanggapi kata-kata ini? Apakah penulisnya, meskipun mengaku sebagai murid yang dikasihi, Rasul Yohanes yang terkenal, apakah dia seorang pembohong? Setelah Anda membaca semua yang ditulisnya, apakah kata-kata ini tampak seperti kata-kata seorang pembohong? Atau apakah dia tertipu dan salah dalam menulis semua ini? Apakah kata-kata ini benar-benar tampak seperti kata-kata orang yang tertipu dan yang dengan keliru mendedikasikan seluruh sisa hidupnya untuk sebuah kebohongan? Atau apakah benarlah kesaksiannya? Jika itu benar, jangan menunda lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah dia berkata, Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Itulah ditulis di dalam Injil Yohanes, pasal 12 ayat 46. Ringkasan, dalam kedua ayat ini, kita diberitahu tentang kabar angin yang palsu, pembetulannya, dan peneguhan bahwa murid yang dikasihi Yesus memang adalah penulis Injil ini.